Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natali Dereta Sania Munte, NPM 23648. Diampu oleh Bapak dosen Pendeta Pulo Aruan, SSI, MDiv, MTH. Ini adalah ujian akhir semester saya, yaitu misiologi. Judul artikel yang saya ambil ialah How is Society in the Characteristic of Cultural System, especially Batak Toba Culture. Pembahasan ini berfokus pada gereja dan masyarakat, di mana menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif. Dalam konteks ini mengacu ada beberapa poin, yaitu apa itu masyarakat, apa itu gereja, mengapa masyarakat dalam gereja memiliki berbagai kesulitan, serta siapa saja yang dapat menumbuhkan semangat antusias dalam mensejahterakan kehidupan bergereja pada pasca kolonial. Pertama-tama saya akan membahas apa itu misi. Misiologi itu berasal dari kata Latin yaitu missio yang memiliki arti pengutusan, terdapat dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis. Mission yang berasal dari kata Belanda, misi yaitu memiliki arti dipergunakan dalam gereja Roma Katolik. Misi ini merupakan suatu bagian dari teologi, yang dimana teologi ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi misi itu berasal dari Allah, yaitu Allah yang terlibat secara aktif dan secara langsung dalam menegakkan kembali kekuasaannya. Landasan misi yang dilakukan oleh Allah yaitu kasih, adil, dan kudus. Tujuan daripada misi Allah ini adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan dunia. Misi dapat dipahami sebagai karya Allah. Karya Allah itu adalah Allah yang misioner. Jadi misi dilihat sebagai sebuah gerakan dari Allah kepada manusia. Dalam buku Transformasi Misi Kristen oleh David J. Bosch, misi merupakan takdir yang pasti. Dalam buku ini mengatakan bahwasannya unsur daripada misiologi itu adalah keyakinan Allah dalam pemeliharaannya yang memilih bangsa-bangsa barat karena sifat-sifat unik mereka. Untuk menjadi pembawa panji-panji perjuangannya, bahkan sampai kepada dunia yang paling ujung sekalipun. Keyakinan ini diberi paham sebagai takdir yang pasti. Maksud daripada takdir yang pasti itu adalah suatu produk nasionalisme yang sekurang-kurangnya dalam bentuknya yang kita kenal sekarang hanyalah suatu fenomenon mutakhir. Apa itu misi? Dalam buku J. Andrew Kirk, misi merupakan misi berasal dari Alkitab, di mana menunjuk misi Allah melalui umat Allah dalam hubungannya dengan dunia Allah, demi menjalankan kehendak Allah bagi seluruh ciptaan Allah. Sebenarnya, misi dalam buku ini adalah semua itu diceritakan melalui Alkitab. Betapa berbeda semua pelajaran biblika bila Alkitab diberlakukan sebagai kitab tentang misi dari awal sampai akhir, ditulis oleh para misionaris bagi para misionaris. Melihat isi dan maksudnya, bagaimana mungkin dipelajari dari sudut pandang lain? Kirk berpendapat bahwa memisahkan teologi dari misi, gereja adalah tindakan yang membengkokkan keberadaan teologi. Kita masuk ke dalam poin, apa itu misi? Dalam secara umum, misi secara umum itu ialah dijabarkan sedemikian rupa tentang Allah. Jadi misi itu berhubungan dengan Allah dan segala bentuk unsur-unsurnya berhubungan dengan Allah. Apa maksud dari Allah yang bermisioner? Maksud daripada Allah yang bermisioner itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam Alkitab. Melalui firman dan rohnya, ia menciptakan laki-laki dan perempuan di dalam gambarnya sendiri dan mengutus mereka untuk menguasai alam di bawah kehendaknya yang adil dan penuh kasih. Allah yang misioner ini telah memilih untuk bertindak di dalam sejarah. Jadi sebenarnya siapa misi itu di dalam diri kita? Nah, yang menjadikan kita bermisi itu yaitu iman kita kepada Tuhan. Dan juga perlu adanya aksi. Nah, aksi ini yaitu menghantarkan orang dan masyarakat mengalami kasih dan mengalami pertolongan Allah itu melalui bermisioner. Sebab pada dasarnya, misi merupakan panggilan Allah demi cinta kepada sesama,
tawaran, dan undangan untuk mengalami kasih Allah atau isi hati Allah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak dosen sebelumnya, kita itu melakukan misi harus go to the next level. Maksudnya ialah kita ini hanya alat. Jadi kita menahan diri supaya memiliki ruang untuk merasakan kasih Allah. Orang yang melakukan misi haruslah rendah hati. Sebab dengan kita rendah hati, apapun yang misi kita lakukan pasti berjalan dengan lancar. Dan nantinya juga hasil yang didapatkan dan diharapkan dapat berisi akan kemampuan dalam mewujudkan tanda kerajaan Allah yang penuh cinta kasih, kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin apa itu masyarakat dan karakter. Sesuai dengan konteks saya, artikel saya pada UAS kali ini, yaitu membahas tentang society is a characteristic of a cultural system. Secara etimologi, karakter itu diartikan sebagai ciri-ciri atau nature, mental atau moral, di mana membuat seseorang atau individu atau kelompok lainnya atau ras suatu masyarakat lainnya. Kata karakter ini dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan sifat kejiwaan, tabiat. Jadi berkarakter itu harus mempunyai tabiat atau kepribadian yang mencolok. Society is a system. Nah, society is a system itu adalah manusia adalah sebuah sistem yang merupakan wujud fisik yang dikelilingi oleh suatu lingkungan yang membatasi sistem itu sendiri dengan lingkungan yang lainnya. Jadi, society is a system itu adalah sebuah pembatas atau sebuah batasan kita antara Allah dengan manusia. Jadi society is a system itu membahas tentang manusia, masyarakat, dan gereja, terutama juga kebudayaan. Sistem manusia yang memiliki rohani akan memiliki kekebalan untuk menanggal keinginan dosa di saat seorang manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ketika seseorang melewati batasannya, batasan sistemnya dan memasuki lingkungan, sifat-sifat roh itu muncul sebagai sifat manusiawi. Sehubungan dengan hal sistem masyarakat, menurut Margaret Mead dalam buku David Whitney pada tahun 1970, konsep kepribadian itu adalah a priori a psychocultural notion, yang dinyatakan bahwa unsur budaya atau aspek budaya itu kepribadian itu mempengaruhi karakter seseorang, tapi juga entitas psikokultural. Jadi penekanan karakteristik kebudayaan ini ditekankan kepada kepribadian tertentu. Karena manusia ada fase rentang di mana kepribadian individu itu setiap orang itu berbeda. Maka dari itu, misalnya ada dua kebudayaan yang berlainan, tetapi dalam lingkungan mereka itu lingkungannya sama, tetapi pengelolaan hidupnya itu yang berbeda. Ada beberapa pendekatan antara budaya dengan bentuk kepribadian, di mana setiap budaya ini menghasilkan unsur-unsur yang berbeda dari zaman ke zaman, atau bisa disebut juga struktur kepribadian dasarnya itu seiring berjalannya waktu sering berubah struktur kepribadian dasarnya dan kepribadian dalamnya yang dapat ditemukan dalam setiap individu anggota budaya. Konsep dari jenis kepribadian dasar ini tidak boleh dibiarkan mengaburkan fakta yang ada bahwa beragam kepribadian dalam setiap masyarakat dan semakin banyak penduduk, kompleks, dan terpisah dari masyarakat, maka semakin besar juga keragaman kepribadian itu. Contohnya, bagaimana kita mengetahui atau mengkarakteristikkan jenis dasar kepribadian laki-laki asli Amerika? Ada yang menyebut seperti ini, laki-laki Amerika itu terkenal agresif, terkenal terlalu percaya diri, tak kenal takut. Itu dapat kita ketahui dari kebiasaan umum yang sering kita lihat pada umumnya. Dengan demikian, dalam membentuk sistem karakter stimulus yang diberikan oleh masyarakat, dalam mencapai pengaruhnya kepada tingkat yang individu, kemudian itulah disebut sebagai kepribadian dasar
atau basic personality, dan sebaliknya dapat dimulai dari respon pada level individu yang kemudian mempengaruhi terbentuknya kepribadian umum masyarakat atau general personality. Nah, jadi dari kepribadian dasar kita akan mengembangkan kepribadian kita itu menjadi general personality. Berdasarkan argumen ini, menurut Margaret Mead dalam buku David Bittner pada tahun 1970 dalam Pattern of Cultures, ia membuat tipologi kepribadian umum dalam suatu masyarakat. Itu terbagi dalam 3 bentuk, yaitu tipe kepribadian masyarakat, di mana tipe kepribadian masyarakat ini yang disebut sebagai Apollonian, di mana karakter masyarakat yang suka menolong, suka bekerja sama, suka toleransi. Yang kedua, tipe kepribadian masyarakat yang disebut sebagai Dinoisian, di mana karakter ini berlawanan dengan tipe yang pertama. Nah, kalau tipe yang ini dia tipe egois, kasar, tidak suka menolong. Sedangkan yang tipe ketiga yaitu tipe kepribadian megalomanik paranoid, yaitu dimana karakter masyarakat yang suka bermusuhan, berperang, dan membenci orang lain. Tipologi yang dipaparkan di atas tadi merupakan pemahaman tentang kepribadian yang muncul dalam karakter masyarakat dan mengarah kepada pembentukan kepribadian secara umum, atau sebaliknya, mengenali karakter individual untuk mengenali karakter umum dari masyarakatnya. Pada poin berikutnya, saya akan membahas tentang misi sebagai inkultural, di mana seperti yang kita ketahui, inkulturasi itu merupakan suatu model teologi kontekstual, di mana masih jarang kita dengar dan kita temui dalam hubungannya dengan pengabaran Injil dengan kebudayaan bukanlah hal yang baru. Robert Schreiter mendefinisikan istilah ini sebagai suatu proses penggabungan prinsip teologis tentang penjelmaan dengan konsep ilmu sosial yang berkaitan dengan akulturasi, di mana dalam penyesuaian diri terhadap budaya. Berteologi merupakan salah satu masalah transkulturasi kesepadanan yang dinamis dan kesaksian bagi kekristenan dalam lingkup ruang budaya. Dalam usaha budaya ini, baik yang dipimpin oleh roh maupun terikat pada unsur budaya, usaha berteologi yang sepadan dan dinamis merupakan usaha mereproduksikan proses berteologi yang diteladani oleh Rasul Paulus dan para penulis kitab suci lainnya dengan melihat dalam konteks budaya masa kini. Baiklah, saya akan membahas pada poin selanjutnya, dikaitkan juga misi dengan interkultural teologi yang berkaitan dengan misi. Pemahaman tentang misiologi seperti yang kita tahu ialah merupakan perluasan dari misi yang kemudian mengalami perubahan konteks. Jadi misi pada akhirnya berubah jadi interkultural. Interkultural teologi dengan pemahaman tentang kristologi. Kristologi adalah pemahaman mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus. Kristologi dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yakni kristologi bagian bawah, kristologi bagian atas, kristologi bagian belakang, dan kristologi bagian depan. Nah, saya akan menjelaskan keempat bagian dari kristologi ini. Yang pertama, kristologi bagian atas. Nah, kristologi bagian atas ini adalah Kristus yang memuliakan keilahian. Yang kedua, kristologi bagian bawah ini adalah kristologi Kristus yang historis atau manusia. Yang ketiga, kristologi bagian bawah Yang ketiga, kristologi bagian belakang yang merupakan Kristus nubuatan perjanjian lama. Dan yang keempat, kristologi bagian depan yang merupakan Kristus melihat Allah yang datang dari masa depan. Kristologi tersebut sangat berkaitan dengan misi. Pada saat ini juga, kristologi sudah mengalami perkembangan, yakni kristologi itu dilihat dari samping. Dari samping di mana merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tradisi-tradisi atau konteks-konteks budaya yang berkaitan dengan perspektif interkultural. Nah, dapat kita lihat dari perspektif interkultural bahwasannya kristologi itu melihat fenomena dari setiap pemahaman yang ada di dunia ini tentang Kristus, di mana beragam macam fenomena
yang sangat unik dan memiliki kekhasannya masing-masing. Dalam perspektif ini juga berkaitan erat dengan teologi antar budaya atau teologi kontekstual interkultural yang dimana dapat dipahami dari lintas budaya. Budaya saat ini tidak ada yang original. Jadi ada 3 hal yang mendasari dalam tantangan teologi interkultural ini, yakni yang pertama, budaya sudah berubah. Tidak ada namanya budaya yang tunggal, semua itu hibriditas, yang merupakan hubungan 2 kebudayaan dengan identitas yang berbeda. Pada masa ini, konteks hibriditaslah yang kita pahami sekarang. Yang kedua, budaya stabilitas lokal menuju deteritorial atau deteritorisasi. Contohnya, misi dulu sudah ada di tanah Batak atau lokal, ada daerah yang lebih luas karena ada migrasi atau teritorial, yang merupakan orang Batak berkonteks teritorial. Yang ketiga, misi itu dilakukan pada komunitas sendiri, di mana terdapat keberagaman, yang bukan hanya misi itu yang mengajar, tetapi misi juga harus belajar. Dalam interkultural tidak ada lagi yang namanya objek misi. Mengapa demikian? Karena misi antara subjek dengan objek itu merupakan misi yang memperkenalkan Kristus bagi orang yang belum tahu. Sedangkan interkultural dalam arti lain merupakan menemukan Kristus dalam budaya yang baru. Selanjutnya saya akan membahas tentang kajian misi dalam budaya masyarakat Batak Toba. Berdasarkan pemaparan di atas, bahwasannya upaya dalam kajian misi dalam kebudayaan masyarakat, khususnya budaya Batak Toba, perlu adanya interaksi dengan mendalam terhadap orang lain dan hubungan perorangan maupun perorangan yang langsung maupun secara tidak langsung, serta terdorong dalam melakukan prestasi, yaitu memenuhi falsafah pada budaya Batak Toba, yaitu Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, di mana 3 falsafah budaya Batak Toba ini memiliki arti. Yang pertama Hamoraon. Hamoraon itu adalah kekayaan. Hagabeon itu adalah keturunan. Hasangapon itu adalah kehormatan. Di mana misi dalam karya Allah ini bermisi dalam masyarakat budaya Batak Toba sekarang ini, itu harus kita andalkan semua karya Allah, karena misi itu berasal dari Allah dalam dunia ini untuk menyelamatkan dan memelihara ciptaannya. Tempat yang utama untuk melihat karya Allah ini adalah di tengah-tengah budaya yang sekarang sedang mengalami kemiskinan atau tertindas dan jeritan-jeritan mereka. Itu semua adalah panggilan Allah kepada gereja. Nah, dalam kajian masyarakat dalam budaya Batak Toba ini dikaitkan juga dengan gereja dan karya Allah, di mana panggilan Allah kepada gereja turut memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka. Misi Allah tidak dibatasi dengan misi gereja yang cenderung untuk memiliki kekuasaan atau power, kemuliaan, glory, dan uang, gold. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu tantangan misi. Pada umumnya, tantangan misi itu saat memberitakan Injil, di mana kesadaran manusia tidak ada dalam menerima setiap pemberitaan Injil yang dikabarkan oleh penginjil, terkhususnya misi dalam dunia pasca kolonial. Tantangan perubahan dunia di mana perubahan sosial yang tidak kelihatan, tetapi begitu banyak masyarakat yang tidak menyadari dan tenggelam di dalam dunia yang fana ini. Ini merupakan salah satu perubahan yang sangat drastis, yang amat besar di era ini. Perubahan dunia yang sangat kejam adalah sistem nilai yang sangat berubah. Tantangan misi pada zaman dahulu, know-how, merupakan satu inti daripada perhatian manusia, di mana pada zaman ini, orang-orang yang menciptakan sesuatu, maka dianggap itulah yang menang. Tetapi tidak lama kemudian, berubah menjadi zaman nowhere. Karena memulai sebuah perubahan yang baru, segala networking memberi satu jawaban. Jadi siapa yang mempunyai jaringan luas dianggap berhasil. Dan terjadi juga perubahan menjadi know why, di mana zaman ini menuntut suatu kualitas hidup kita, kualitas pengetahuan kita. Jika orang bertanya kepada kita, kita harus menjawab sesederhana mungkin, agar mereka menerima jawaban kita, terlebih pada zaman ini, yang merupakan zaman now who.
siapa Anda sesungguhnya? Zaman ini, orang yang memiliki potensi, karakter, dan pendidikan yang tinggi, dan kualitas hidup yang tinggi, dan itu yang lebih percaya dan lebih dihargai. Pada zaman ini, kita harus bisa meningkatkan jasmani, rohani, dan karakter baik kita. Tantangan misi pada perubahan dunia dulunya dalam industrial society sekarang menjadi information society, di mana tantangan misi yang bisa kita lihat pada saat ini ialah perubahan dunia pada sistem informasi, di mana yang selalu mendapatkan informasi tercepat adalah orang yang selalu memiliki kedudukan yang tinggi daripada kedudukan yang rendah, atau bisa dikatakan penduduk yang miskin terabaikan dan mengalami ketinggalan informasi, sebuah sistem informasi. Dan tantangan misi yang bisa kita lihat juga sekarang ini ialah kesadaran manusia dalam menerima setiap penginjilan yang dikabarkan oleh penginjil. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya. Kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu upaya misi. Dalam melakukan misi, upaya agar dapat menyadarkan manusia secara umum betapa misi itu penting bagi kehidupan, yakni diantaranya. Yang pertama, beritakanlah Kristus. Pemberitaan yang dimaksud pada konteks ini ialah memberitakan perihal Kristus, yang selalu menerima siapa saja tanpa ada hambatan, dan tanpa membeda-bedakan. Dia juga bersedia menghibur, serta memperkuat siapa saja yang membutuhkan penghiburan. Dengan demikian, segala hati akan berpaling kepadanya, dan tanpa dipaksa oleh apapun. Karena itu, dengan pemberitaan ini, membuat setiap mereka rindu buat pergi kepadanya, dengan penuh keyakinan. Yang kedua, jangan membatasi Injil. Injil harus diserukan kepada semua makhluk, bahwa Injil diberitakan secara terbuka, serta bebas kepada seluruh bangsa, maupun semua global. Yang ketiga, amanat agung. Amanat agung dari Yesus Kristus berafiliasi dengan seluruh raja, pangeran, negeri, dan bangsa besar dan kecil, tua, belia, dan lain-lain. Sebab amanat agung ini mengklaim segala tahta dan kuasa bersama seluruhnya, buat menguasai dunia menggunakan wewenang yang tidak terbatas. Kristus melakukan hal ini mirip karena ia memiliki hak dan kewenangan sepenuhnya. Dengan demikian, ada juga beberapa upaya misi yang dapat dilakukan manusia secara individu terhadap betapa pentingnya misi ini. Yaitu yang pertama, perlu adanya kesaksian perorangan. Setiap orang Kristen wajib untuk bersaksi, bukan berkhotbah. Kita harus memakai strategi yang wajar, tidak terlalu banyak bicara, tetapi kesaksian itu hidup pribadi dengan dapat dilihat orang lain sangat penting. Yang kedua, jemaat yang misioner. Jemaat yang misioner itu dimulai dari rumah tangga, tempat kerja, dan gereja lokal. Kesaksian terbaik adalah ketika persekutuan cinta kasih dalam jemaat tampak dari luar. Yang ketiga, comprehensive approach. Maksudnya pendekatan yang mencakup semua bidang kehidupan, sosial, pendidikan, medis, dan lain-lain. Tidak hanya teologi saja. Yang keempat, dialog atau komunikasi. Gereja harus menjadi daging dunia berdosa seperti teladan Kristus. Gereja harus memberitakan kabar baik, menjadi terang dan melayani di dunia, bukan melayani dunia. Inilah bentuk komunikasi dengan dunia di dalam persekutuan orang-orang kudus. Komunikasi menjelma sebagai persekutuan dengan Roh Kudus. Gereja dipanggil untuk membagikan persekutuan itu dengan orang lain sambil melibatkan diri dalam kehidupan sehari-hari beserta segala problemnya. Barulah gereja dapat mengkomunikasikan berita Injil.